Selamat pagi saudara dan sahabat dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa di dalam One Verse a Day. Kita mau merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan beri, untuk kekuatan, iman, pengharapan di dalam Tuhan. Kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu hari ini, biarlah Engkau hadir, melawat dan menerangi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini dari Kolose 1 ayat 20. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Saudara, ayat bacaan kita hari ini merupakan bagian dari nasihat Paulus kepada jemaat Kristen di Kolose. Dalam surat Kolose ini dilukiskan apa yang telah Kristus lakukan. Ketika Kristus mati di atas kayu salib, semua kuasa yang melawan Allah itu dikalahkan. Yesus mati di kayu salib untuk mengalahkan kematian dan memungkinkan orang untuk dibenarkan, yakni diterima oleh Allah. Saudara, tampaknya penulis surat ini mengacu kepada apa yang pernah dilakukan oleh para imam Yahudi setiap tahunnya di hari raya pendamaian, atau yang disebut juga sebagai Yom Kippur. Pada hari itu, para imam mengorbankan seekor hewan dan memercikkan darahnya pada tutup peti perdamaian untuk menghapus dosa-dosa umat. Kita bisa baca di dalam Imamat 16 ayat 14-16. Namun di dalam surat Kolose ini, yang melakukan pengorbanan demi pendamaian tersebut adalah Allah sendiri. Saudara, Paulus mengingatkan bahwa Kristus itu adalah sumber damai dalam kehidupan kita, karena Dia yang menjadi jalan pendamaian bagi manusia dengan Allah. Melalui Kristuslah Allah Maha Kudus yang Maha Suci tidak mempertahankan kebesaran dan kesuciannya atau keberadaannya sebagai Allah yang berkuasa atas segalanya itu. Tetapi Dia dengan kasih-Nya sudi untuk membuka dirinya untuk menyelamatkan manusia, supaya manusia itu memiliki jalan dan pengharapan, memiliki kesempatan untuk berdamai dengan Allah. Manusia yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhi Allah di dalam hati dan pikirannya, seperti yang nyata dalam perbuatan-perbuatan manusia yang jahat, sekarang diperdamaikan melalui kematian tubuh jasmani Kristus, supaya manusia mendapatkan tempat yang kudus dan tak bercacat di hadapan Allah. Begitu banyak dosa dan kesalahan yang manusia lakukan, sehingga tidak satu pun hal yang dapat memulihkan keadaan manusia itu sendiri. Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dilakukan manusia itu dapat mengangkat derajatnya untuk berkenan di hadapan Allah. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sahabat, kita memiliki jalan, memiliki akses, kesempatan, peluang, celah, pengharapan untuk berdamai dengan Allah, karena Kristus sudah memberikan dirinya menjadi jalan pendamaian kita dengan Allah. Saudaraku, pendamaian atau pemulihan hubungan kita dengan Allah melalui Kristus ini adalah sesuatu yang mahal dan bahkan yang terpenting dalam kehidupan kita ini. Itu tidak dapat dibayar dengan apapun juga selain dengan darah anak domba Allah. Itu sebabnya saudara, sebagai orang yang sudah ditebus dan diperdamaikan, Paulus juga mengajak kita di dalam ayat 23 untuk bertekun di dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kita dengar dan kita peroleh. Damai yang sudah kita peroleh melalui Kristus itu haruslah kita bawa juga dalam keseharian kita. Dalam kita menjalin relasi dengan sesama, di dalam kita berperilaku, kita harus menjadi duta-duta Allah yang menghadirkan kedamaian dan bukan perpecahan, bukan iri hati dan dengki,
bukan intimidasi atau kekerasan atau teror. Jangan biarkan iman kita di dalam Kristus menjadi lemah oleh karena nilai-nilai dunia dan kejahatan yang dapat menjebak kita, menjerat hidup kita dari pendamaian Kristus tadi. Kalau kita sudah terjebak, kita bisa semakin jauh, semakin lemah, pengharapan kita di dalam Tuhan pun kian luntur, saudara. Tetapi sebaliknya, bangunlah iman pengharapan kita senantiasa. Bertekunlah dalam iman, tetap teguh dan jangan goyah. Jangan mau digeser dari posisi kita sebagai orang percaya. Jangan pernah berubah. Dan kiranya Allah senantiasa menuntun dan memegang tangan kita di dalam setiap perjuangan yang kita hadapi. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami diingatkan hari ini bahwa kami adalah orang-orang yang sudah diperdamaikan melalui Kristus. Kami memiliki kesempatan untuk hidup berkenan di hadapan Allah. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan Engkau juga menolong kami di dalam membawa kehidupan kami sebagai alat perdamaian untuk bisa dirasakan oleh banyak orang lain juga. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara.